Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Askandira Septiana, nomor induk mahasiswa 2006097 dari PKN 2020A. Di sini saya akan menjelaskan chapter report dari buku yang berjudul Rethinking Social Studies Teacher Education in the 21st Century. Dan buku ini ditulis oleh Alicia R. Crow dan Alexander Kuenka. Dan judul dari subbab yang akan saya bahas yaitu From Non-Racism to Anti-Racism in Social Studies Teacher Education, Social Studies and Racial Pedagogical Content Knowledge. Yang jika diterjemahkan dari non-rasisme menjadi anti-rasisme dalam ilmu sosial pendidikan guru, ilmu pengetahuan sosial dan konten pedagogis rasial. Tidak usah bertele-tele, mari kita lanjut ke pembahasannya. Pertama, ringkasan bab. Di dalam buku ini didefinisikan bahwa kurikulum dan pedagogi non-rasis sebagai pendekatan liberal rasial untuk ras yang mendukung perilaku pasif, wacana, dan ideologi yang menolak bentuk-bentuk ekstrim rasisme. Aspek-aspek ini mengurangi definisi rasisme menjadi analisis mikro individu dan perilaku tidak bermoral dan berprasangka. Sikap anti-rasis di sisi lain merupakan penolakan aktif terhadap aspek kelembagaan dan struktural ras dan rasisme, serta menjelaskan bagaimana rasisme dimanifestasikan dalam berbagai ruang, membuat konstruksi sosial ras terlihat. Penulis buku juga berpendapat bahwa bidang pendidikan IPS telah menerima dan mempromosikan wacana sosial non-rasisme yang mendukung konseptualisme rasisme yang setara dengan prasangka yang berfungsi untuk menutupi kekuatan rasisme internasional. Pendekatan ini untuk kebijakan pendidikan yang mengarah pada kurangnya pengetahuan konten pedagogis rasial, pengetahuan rasial guru IPS, dan bagaimana hal itu memengaruhi konten dan pilihan pedagogis yang menghambat bentuk pengajaran serta pembelajaran rasial yang tepat di ruang pendidikan IPS. Oleh karena itu, pada bab ini akan memperjelas sikap non-rasis dan mempromosikan lebih banyak kerangka anti-rasis untuk pendidikan guru studi sosial. Bab 1. Penjelasan bab. Mari kita mulai dengan definisi ras dan rasisme. Apa sih ras dan rasisme itu? Dalam kurikulum pendidikan IPS, pengajaran ras mengirimkan apa yang oleh Letson Billings tahun 2003 disebut sebagai wacana tembus pandang, di mana pesan-pesan yang kuat ditampilkan bahwa kulit putih sebagai puncak peradaban dan non-kulit putih sebagai relatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan kemanusiaan serta menguras sumber daya dan nilai-nilai. Selanjutnya ada non-rasisme. Non-rasis mengacu pada penolakan pasif, oposisi, dan pemisahan dari perilaku, wacana, dan ideologi yang dianggap rasis. Kerangka kerja non-rasis mendefinisikan rasisme sebagai perilaku ekstrim terbuka sangat terlihat yang terdiri dari tindakan individu yang tidak irasional dan independen. Lalu Pollock mengusulkan 4 prinsip dasar untuk pendidikan anti-rasis. Menurutnya, yang melibatkan penolakan gagasan keliru tentang perbedaan manusia, pengakuan pengalaman hidup yang dibentuk sepanjang garis ras, belajar dari beragam bentuk pengetahuan dan pengalaman, dan sistem yang menantang ketidaksetaraan ras. Selanjutnya ada ilmu sosial putih. Penelitian mengenai ras dan studi sosial telah sangat beragam dalam hal menjelaskan kurangnya wacana rasial di ruang kelas pendidikan IPS. Sebagian besar penelitian ini telah dilakukan dengan guru-guru kulit putih yang mewakili demografi terbesar dalam profesi guru termasuk studi sosial. Jadi, guru-guru non-studi sosial kulit putih ini memiliki kecenderungan yang sama terhadap pengajaran ras. Guru-guru studi sosial kulit putih kemungkinan besar berada di ruang kelas di seluruh Amerika Serikat. Dalam konstruksi ini, studi sosial baik dalam sejarah, geografi, pemerintah, ekonomi, atau ilmu sosial lainnya. Sedangkan pedagogi guru-guru kulit putih menunjukkan pada cara-cara di mana guru kulit putih menavigasi gagasan pribadi mereka tentang ras
dan cara-cara di mana hal ini berperan dalam pedagogi mereka yang berlaku. Tampaknya ada pengakuan dari guru-guru ini bahwa ras itu penting, tetapi sentimen ini jarang dianulir dari pengajaran mereka yang berlaku. Karena sikap pribadi para guru ini, siswa mereka bertahan dan mengalami kurikulum studi sosial yang tidak terganggu oleh ras dalam sejarah Amerika Serikat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rizky Fitrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh saudara Fadlan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitrian dari Pendidikan Kewarganegaraan A. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Fadlan sebelumnya. Oke, baik. Masuk ke bab 2. Itu ada intisari bab. Yang pertama itu adalah pentingnya pendidikan non-rasis pada seorang anak sejak masih dini dapat membangkitkan rasa kecintaannya pada tanah air, dan mereka memahami bahwasannya dalam lingkungannya mereka tidak hanya terdiri dari satu ragam budaya, namun ada beragam-ragam budaya. Sebagai pendidik harusnya kita untuk memberikan metode pembelajaran anti rasis kepada setiap siswa supaya mencegah adanya prasangka terhadap suatu perbedaan satu sama lain. Lalu yang kedua adalah menanamkan literasi keberagaman dimulai dari sekolah. Dalam pembelajaran IPS di sekolah Indonesia, wacana toleransi dan kesadaran bahwa negara ini terdiri dari masyarakat yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan golongan terus-menerus didiktekan oleh guru kepada murid. Namun, seiring berjalannya waktu, hal ini hanya berhenti di kelas. Salah satu faktornya kurangnya latihan menerapkan pelajaran tentang toleransi tersebut dalam praktik. Perlu disadari bahwa menanamkan kesadaran untuk menerima keberagaman di level pendidikan, terutama awal dengan strategi pengajaran lisan dan yang cenderung teoritik, tidak cukup efektif. Anak-anak tentu belum cukup memahami pengajaran lisan yang semata-mata berisi nasihat, petuah, atau larangan. Model-model pendidikan lain perlu dipelajari sebagai salah satu cara mengatasi masalah ini. Lanjut ke bab 3, yaitu ada kesimpulan. Bab 3, kesimpulan itu jelas bahwa masalah ras bagi banyak pendidik studi sosial adalah perjuangan untuk memberlakukan dengan siswa. Sementara beasiswa biasanya berfokus pada guru sebelum dan dalam jabatan. Kami hanya tahu sedikit tentang bagaimana perlombaan dilakukan dalam kelas metode studi sosial di universitas dan pengaturan alternatif. Apakah pendidik guru memiliki ketakutan yang sama untuk melepaskan disposisi aktif tentang rasa seperti rekan ke-12 kita? Dengan kata lain, apakah kebiasaan pedagogik yang dan kurikuler guru-guru IPS di negara ini seperti yang dibuktikan oleh karya Candler and Branscombe hanya mencerminkan orang-orang yang membuat lapangan? Jika kurangnya penelitian tentang topik ini merupakan indikasi, kami khawatir tidak cukup dilakukan untuk membantu guru-guru IPS yang baru menjadi pendidik anti rasis, sehingga meninggalkan posisi default non-rasisme untuk tetap tidak tertandingi. Menjadi guru ilmu sosial dan anti rasis adalah langkah yang tepat dalam mempromosikan tujuan kemasyarakatan studi sosial. Sebagaimana Bloom 2012 menyatakan, jika keterlibatan sipil bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, memahami masalah rasial, dan mampu mendiskusikannya secara cerdas dan produktif dengan sesama warga negara adalah kebutuhan mutlak. Halaman 186. Sementara di permukaan menjadi non-rasis tampaknya positif. Bagi banyak studi sosial guru pre-service dan in-service serta pendidik guru tidak aktif melihat ras dan mempromosikan rasisme adalah hal yang baik. Sikap non-rasis secara efektif tidak hanya mengubah pemikiran kita tentang ras, bahkan itu memperkuat struktur dan menerima ketentuan rasisme dengan bersikap pasif dan diam tentang pengetahuan sosial. Sekian dari kami. Jika ada yang bertanya atau tidak paham,
bisa di kolom komentar ataupun bisa langsung ditanyakan kepada kelompok kami sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.